warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para asatiz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, amun karom Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari sama-sama kita doakan agar kiranya beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupannya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati juga para asatiz, Bapak Ketua Dewan Dewan Kemakmuran Musola Masjid Musola Al Barakah, Bapak Ustadz Abdul Malik. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ustadz Ahmad Gufron, Bapak Ustadz Uzaini, Bapak Ustadz Subhan, dan para asatidz yang lain. Mari sama kita doakan juga agar kiranya para guru-guru kita, ustadz kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat kita Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Idris, Bapak Arif Kusmianto, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari sama-sama juga kita doakan agar kiranya tokoh masyarakat kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita mengerjakan tawasul dengan berharap ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal musallihin wa jamil malaikatil muqarrabin. Khususat Imamul Auliya Kubiro Qadisina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirah. Wasidina Syekh Imam Abdul Hasan Kadiri, wasidina Syekh Kadiri Pali, wasidina Syekh Abi Adi Bustami, wasidina Syekh Syaikhulilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal
ما تنذر من اتبع الذكر والخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا لا يعلم إلا إلينا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لنتيقنكم لن تنظروا لنجزينكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تتبعون لا يسألكم أجرهم مهتدون. وما جاء الذي بلغني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يؤمن الرحمن بكل ذنب إن الشفاعة سيئة ولا يؤمنون. إني أخاف العذاب المبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي كافرين. أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنفسهم مالكون وجعلناها لهم مكانا وقوما ومما يأكلون ولهم فيها تأكل فشيء أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون. فلا يحزنهم قولهم إنا نحن نسلمون والمجنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من فإذا هو مبين. وضرب لنا مثلا ونسيا قال علم الله وكرمه ولله الذي أنشأنا وهو بكل خلق عليم. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تؤمنون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد
فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat dan tokoh agama RT 19 dan 20 yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Syarifuddin, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Ahmad Gufran, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Subhan, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Huzaini, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Arif Kusbianto, wabil khusus Ketua DKM Musolah Al-Barkah Bapak Ustadz Abdul Malik. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun jenis usahanya mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, maksud dan tujuannya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait Bapak Maksum Kholik beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini yang kita jadikan zikir bersama, dijadikan silaturahim bersama, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dibanyakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dimudahkan berbagai macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah majlis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali majlis zikir kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersilaturahmi bersama, kembali kita zikir bersama, kembali kita baca surat Yasin bersama. Mudah-mudahan apa yang kita baca
semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha ngerti, Allah Maha tahu. Kita pindah tempat yang tempatnya di sana mungkin luas, hujan pun gak jadi masalah kan. Tapi subhanallah dengan karomahnya Marsum Khalid saja ya, Bapak Marsum Khalid yang biasanya kalau sore gelap, hujan, rintik, kadang besar, tapi subhanallah alhamdulillah hari ini hujannya digeser. Artinya pergumulan kita pada kesempatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita hajatkan bersama mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kita datang di sini dengan hajat yang berbeda, betul Pak? Oleh karena lewat tawasul yang telah dibahas semua, apapun bentuk hajat kita ya bersama, baik yang ringan maupun yang besar, yang kecil maupun yang besar, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya beruntunglah bagi kita yang kumpul, yang bersilaturahim, yang duduk bersama di majlis malam Jumat. Dari habis maghrib kita sudah baca surat Yasin. Kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pembacaan Yasin bersama, pembacaan zikir bersama, pembacaan sholawat bersama. Itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat teriring salam ta'zim. Mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang tarhib Ramadan. Begitu ya. Kita sering dengar ketika memasuki bulan suci Ramadan kata-kata tarhib Ramadan. Mushola mengadakan tarhib Ramadan, masjid mengadakan tarhib Ramadan, majlis taklim ke-RT pun tidak ketinggalan mengadakan tarhib Ramadan. Oleh karenanya saya husnudzon kepada majlis zikir malam Jumat ngerti dan paham dengan kata atau kalimat tarhib Ramadan. Alhamdulillahirabbil. Jangan sampai kita mengadakan, jangan sampai kita menyebut, jangan sampai kita membicarakan tarhib Ramadan tapi kita tidak ngerti dan tidak paham artinya. Jangan sampai. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengerti. Kita asal ucap tarhib, ayo kita tarhib, tapi kita belum mengerti. Inna sam'a wal absura wal fuada ulaika kana mas'ula. Karena pendengaran kita, karena penglihatan kita, karena hati kita, ulaika semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu tarhib Ramadan. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tauhid, kata Pak Ustadz Gopur, ngadinya lama dia 6 tahun di Pondok Sampai Rohani. Akar katanya rohaba yarhibu rohban. Ada yang mengatakan rohban. Rohaba yarhibu berarti fi'il sulasi mujarrad bab kedua. Doroba yarhibu.
Rohaba yarhibu. Ketika kita berbicara rohaba, maka artinya itu luas. Ketika kita berbicara rohaba, artinya lapang. Ketika kita berbicara rohaba, artinya lega. Itu namanya rohaba. Tapi ketika kita berbicara tarhib, berarti meningkat dari fi'il mujarrad menjadi fi'il sulasi mazid. Babnya warnanya pertama, babnya kedua, wajannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, rohaba yurahibu tarhiban, sama dengan nanti marhaban. Artinya ketika kita berbicara tarhib Ramadan adalah menyambut dengan senang hati, menyambut dengan lapang dada, apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kata-katanya marhaban ya Rob, selamat datang bulan suci Ramadan. Kalau kata kiai kita dalam bahasa itu selamat datang itu ada dua ucapan, ada ahlan wa sahlan, ada katanya marhaban. Kalau berbicara ahlan wa sahlan, selamat datang silakan duduk gitu ya. Tapi kalau kata marhaban berarti dia itu menandakan kerinduan yang teramat sangat. Ketika orang lain datang, teman kita datang, saudara kita datang, kita sambut dengan kata-kata marhaban, berarti selamat datang. Kemudian kita peluk. Kenapa? Karena kerinduan yang teramat sangat. Maka bahasa ketika datang bulan suci Ramadan bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya Rob. Rindu kita dengan bulan suci Ramadan. Lapang hati kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Gembira hati kita dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ada orang yang gembira, Pak. Ada orang yang gembira, ada orang yang tidak gembira. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya udah hafal semua, yakin lah. Hafal belum kan? Ajana hafal ajana. Ajana ada bang ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuhu. Apa doanya? Belum pernah kita ya doa ini ya. Oh, belum pernah. Bentar saya tulis pakai sama Pak Ustaz juga nanti di WA ini, di WA grup. Ya, yang tulisannya bagus. Kan kalau tulisannya jelek. Allahumma akhillahu ya Allah, akhillahu dengan kedatangannya bulan Ramadan. Dengan kedatangannya bulan Ramadan. Ahlan. Tadi kan bilang ahlan. Berarti akhillahu dengan datangnya apa yang datang bulan Ramadan. Alaina ke atas kami, alaina kepada kami. Apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bil yumni, ya Allah, berikanlah ketenangan kepada saya ya Allah. Tenang hatinya supaya tenang, batinnya supaya tenang. Betul Pak? Sekarang nih, Ramadan kadang-kadang kan ada yang tenang, ada yang tidak tenang. Bapak-bapak tidak tenang, ibu-ibu tidak tenang. Kenapa? Karena biasanya datang Ramadan harga melambung. Betul? Betul? Jangan karena ibu-ibu, kadang-kadang anak-anak juga belum tenang. Emang kenapa? Belum dibeliin baju. Ya. Ada THR baju mah nggak ada. Mana THR baju nih? Dari siapa namanya Pak? Ada. Supaya tenang hati ini, supaya tenang batin ini, artinya ada orang yang tenang, ada orang yang tidak tenang. Ada orang yang tidak tenang karena materi, karena harga-harga melambung. Yang tadinya harganya 100.000, yang tadinya harga 80.000, yang tadi harganya 70.000, sekarang bawang aja bawang 130.000 bawang. Bukan promosi ini. Hidup bawang. Sekarang alhamdulillah, atau melihat di jalan tuh ada di pick up, mobil pick up kan, jualan bawang. Gak usah beli kemana-mana, beli aja sama jamaah Ahmadis malah. Aku nggak tenang ini batin. Baru bawang tuh yang naik blok Cak. Jangan ke 5.000 nggak dapat topik. Untung dia nggak pakai bawang merah, makanya bawang
putih. Coba kalau pakai bawang merah bisa nambah lagi. Satu piring bisa 13.000 14.000. Alhamdulillah ya Rabbil. Maka kata Rasul diajarkan, ya Allah berikanlah ketenangan kepada saya ketika datang bulan suci Ramadan. Tenang hati ini, enggak gelisah hati ini, biasa saja hati ini, gembira hati ini. Materi alhamdulillah sudah ada, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada gimana 14 hari setelah bulan suci Ramadan ada THR, mudah-mudahan THR nggak ditangguhkan. Amin. Kalau ditangguhkan bukan nggak bisa konten karena sudah ada undang-undangnya, Pak. Kan begitu ya? Karena saya sudah ada undang. Makanya bukan begitu. Nah, kenapa pada ngotot sama saya? Ada yang bayar sebar. Kenapa? Karena kebijakan diberikan pada yang punya perusahaan. Makanya kan supaya tenang, doa ya Allah berikanlah ketenangan dalam diri saya Allah. Ada orang yang tenang, tidak tenang karena materinya. Ada orang yang tidak tenang karena besok melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan. Ada yang tidak tenang, biasanya tukang makan, biasanya tukang ngegares, kan begitu. Makanya dia nggak tenang. Sebulan loh, biasanya pagi-pagi sudah ada anak-anak ngopi, pagi-pagi ngopi, enak yang ngopi ya kan. Makanya ada orang yang mengatakan 2 hari lagi mau puasa, sehingga kita puas-puasin ya Allah, apa yang dipuas-puasin puas-puasin ngopi gitu. Kan ngopinya bisa diganti kan ya, ngopinya habis sahur kan begitu. Karena yang dipikirkan sama mereka, sama orang-orang itu yang kurang tenang adalah lama melaksanakan ibadah puasa 13 jam, 14 jam. Dari jam 4:30 sampai jam 6 lewat berapa sekarang? Pas kali ya, jam 6 pas. Tapi biasanya kalau Ramadan turun. Pengennya jam 5 itu bukanya. Jam 5 turunnya 1 jam. Tapi nggak ada, cuma turunnya cuma 10 menit, turunnya biasa 7 menit, jam 6 kurang 7 menit, jam 6 kurang 10 menit, pernah jam 6 lewat, jam 6 kurang 12 menit, 48 itu senyum-senyum aja ya Allah. Kalau berapa besok turunin lagi ya Allah, 5:30 ya Allah udah buka jam 3. Iya, kalau Bapak mau setengah 6 buka di Jawa kan begitu. Sahurnya di sini, bukanya di Jawa. Jangan sahurnya di sini, bukanya di Aceh. Jangan apa waktu itu. Di Jawa pasti setengah 6 gitu kan. Udah nggak mau ya? Betul. Juga. Kalau belum ingat dia. Kok ini ya? Cepetan ya. Ketenangan, minta ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan haus. Makanya enaknya ngaji, enaknya ketemu dengan para ulama, ketemu ustaz, pasti ada solusinya. Ada satu doa, satu ayat yang diajarkan oleh abah guru sepumpul. Kalau kamu ingin puasanya tidak haus, ada amalan yang dibaca. Itu namanya abah guru sepumpul. Apa doa yang dibaca? Nih, habis sahur, kemudian setelah itu dia sediain air 1 gelas, baca surat Inna a'toina kal kausar sebanyak 7 kali, kasih minum, istrinya kasih minum, anaknya kasih minum, insya Allah nggak haus. Apalagi kalau kasih minum 7 mah nggak haus. Paling baru jam 6 mah agak haus kagak. Ini pituah ulama. Inak metaina kal kausar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi. Kan fadilahnya siapa orang yang minum air telaganya Rasulullah tidak pernah kehausan selamanya. Maka ketika kita ngambil karomah, ngambil maunahnya ulama, manggil karomahnya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah puasa kita tidak akan haus. Selesai sampai 30 hari, selesai sampai 29 hari. Kan begitu Pak. Bilyumni ya Allah, berikanlah kami ketenangan ya Allah.
Wal iman, berikanlah kami kepercayaan ya Allah. Spirit Pak, iman itu adalah ke spirit, bukan spirit deh. Ya kalau spirit berak di celana. Spirit, motivasi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah, yakin dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun resikonya tetap dia jalankan. Sehebat apapun, sesusah apapun, seberat apapun, pasti dia akan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada keyakinan, karena di dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita minta kepada Allah, wal iman, berikanlah kami keyakinan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, agar bisa menjalankan ibadah puasa ya Allah, agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh ya Allah, dengan semaksimal mungkin ya Allah. Ya Allah, berikanlah Ramadan. Dia mau liburan, jangan mudik. Dia mau kemana? Liburan, mau ziarah ke Demak, kan gampang Pak. Kan begitu, ziarah ke Demak ke Wali Songo, bisa pulang itu. Bisa ke pagi aja. Mau jalan kemana? Ke Demak. Berat. Makanya saya senang dengan Presiden Jokowi, saya senang banget. Kenapa? 5 tahun begini pun gak apa-apa. Saya ada temannya. Bisa bahaya. Biasa kan sepi nih. Usah sepi biasanya di perumahan. Tinggal saya sendiri sepi. Sekarang alhamdulillah Robin. Alamin rame sekarang alhamdulillah. Kesana gang rame, kesini gang rame. Rasanya hidup di perumahan ya Allah. Terima kasih Pak Jokowi. Amin ya Rabbal. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada spirit kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ada satu keyakinan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih. Ini jangan seperti begini. Dia yang bikin spanduknya marhaban ya Ramadan. Dia yang bikin spanduk, dia yang masang spanduk, dia yang kagak sholat tarawih. Kan bingung saya. Hati-hati Pak, bikin spanduk sampai aku. Marhaban ya Ramadan. Saya nggak nyinggung Pak, nggak nyinggung kan gitu. Kalau kata kiai salah ya. Iya di sana di Padang depan masjid dipasang. Kemana? Libur. Terakhir pakai libur. Tapi saya butuh ada kerjaan sih. Pulang si 2 insya Allah tidur insya Allah. Yang namanya ya kan? Namanya koma Ramadan itu bangun mengerjakan bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu bukan berarti jam 8, jam 10 selesai, tidak. Ketika dia pulang kerja enggak cukup.